Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Supriyantini dari lokal 6 MPIC. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal berikut, yaitu 1. Kata manajemen sumber belajar dan pusat sumber belajar apabila dipisahkan memiliki makna tersendiri, dan apabila kata-kata tersebut digabungkan, maka ia pun melahirkan makna tersendiri pula. Oleh karena itu, langkah pertama Anda jelaskan menurut para ahli istilah berikut. A. Pengertian manajemen. Menurut Andrew F. Sikula menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sintesisnya yaitu suatu ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. B. Pengertian sumber belajar. Menurut Fatah Syukur NC menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala apa daya, lingkungan, dan pengalaman yang dapat digunakan dan dapat mendukung proses pengajaran secara lebih efektif dan efisien, serta dapat memudahkan pencapaian terjadi pengajaran atau belajar, tersedia langsung atau tidak langsung, baik konkret atau abstrak. Sintesisnya, segala sesuatu yang dimanfaatkan pada kegiatan proses belajar mengajar oleh guru dan siswa dalam rangka memudahkan mempelajari dan memahami materi pelajaran. C. Pengertian pusat sumber belajar. Menurut Richard N. Tucker memberikan pengertian bahwa pusat sumber belajar sebagai media center, yaitu suatu tempat yang banyak memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan dalam upaya memaksimalkan pemberian layanan dalam penunjang pembelajaran. Sintesisnya, wahana yang memberikan fasilitas atau kemudahan pada proses pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. D. Pengertian manajemen pusat sumber belajar. Manajemen pusat sumber belajar adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan atau planning, diorganisasikan atau organizing, diarahkan atau directing, dan dikendalikan controlling terhadap semua fasilitas pendidikan yang dimanfaatkan sebagai sumber materi pelajaran. Sintesisnya, upaya dalam mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri pada siswa, kemudian menciptakan iklim akademis dan proses pembelajaran. 2. Jelaskan secara sistematis dan rasional urgensi hubungan antara manajemen dan pusat sumber belajar untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan seluruh sumber belajar yang tersedia dan mengelola seluruh pusat sumber belajar dengan efisien. Baiklah, soal yang ketiga yaitu jelaskan secara sistematis dan rasional urgensi hubungan antara manajemen dengan pusat sumber belajar. Hal ini tidak terlepas daripada pemanfaatan sumber-sumber teknologi untuk mendukung proses pembelajaran di abad 21. Pembelajaran di abad 21 atau dapat disebut sebagai digital native memerlukan proses pembelajaran yang kolaboratif antara teknologi dan pendidikan. Penggunaan teknologi dipandang mampu menarik antara teknologi dan pendidikan. Penggunaan teknologi dipandang tidak hanya membantu memecahkan masalah belajar dalam konteks sekolah, namun
dalam seluruh konteks kehidupan masyarakat dengan mengembangkan dan atau menggunakan beraneka sumber. Dalam konteks teknologi, pendidikan berkembang dari apa yang semula dikenal dengan istilah didaktik dan metodik. Namun karena belajar tidak hanya dalam konteks sekolah, tetapi dalam seluruh konteks masyarakat, maka teknologi pendidikan beroperasi di mana belajar itu diperlukan, baik oleh perorangan, kelompok maupun organisasi. Baiklah, pertanyaan keempat, carilah contoh pusat sumber belajar yang Anda ketahui. Kemudian buatlah grand design langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi pusat sumber belajar tersebut, baik secara sarana prasarananya, personalianya, dan lain-lain sehingga pusat sumber belajar tersebut menjadi wadah yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia yang berada di sekitar pusat sumber belajar tersebut, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Contoh pusat sumber belajar adalah perpustakaan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pembenahan perpustakaan di abad 21. Perpustakaan sebagai lembaga yang orientasinya melayani masyarakat, penggunanya harus tanggap dengan perubahan kalau tidak ingin ditinggalkan. Sebagai lembaga penunjang tridharma perguruan tinggi, perpustakaan harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Informasi yang demikian cepat bukan tersolir dan dunianya sendiri. Dilihat dari format koleksinya, tren perpustakaan ini sudah beralih dan tidak lagi merupakan perpustakaan konvensional. Model perpustakaan ini masih memiliki spek yang cukup untuk koleksi cetaknya dan terus melayani koleksi cetak yang dimilikinya. Di sisi lain, fasilitas baca juga tetap dikembangkan agar dapat menjadi suasana mendukung para pemustaka untuk memanfaatkan koleksi yang ada sesuai dengan karakter dan format koleksi serta gaya pembaca para pemustaka. Perpustakaan sementara pada perpustakaan Bookless menyediakan fasilitas seperti laptop low desktop dengan berbagai aplikasi dan ukuran layar serta penyediaan reader menjadi penting. Di sisi lain, perpustakaan digital juga hadir untuk memberikan akses kepada pembaca secara jarak jauh, dimanapun dan kapanpun. Perpustakaan digital membutuhkan konten yang tentu saja mudah diakses. Perangkat teknologi yang kekar atau robust menjadi kunci pertama dalam perpustakaan digital. Itulah sebabnya sebuah perpustakaan Bookless meminjamkan reader kepada para perpustakaannya, selain juga menyediakan desktop untuk akses koleksi di tempat. Konsep perpustakaan Bookless adalah perpustakaan koleksi cetak dan tetap membutuhkan speed, sementara perpustakaan digital tidak membutuhkan speed tetapi membutuhkan konten yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.